Penata Kelaksanaan nyeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Di sini saya akan melakukan praktik untuk penata laksanaan nyeri untuk kasus karies mencapai debit atau diabetes. Di sini juga kita sebagai perawat harus menyiapkan izin pribadi di mana kita mencuci tangan terlebih dahulu, memakai alat pelindung diri, memakai masker dan memakai masker. Dan kita juga perlu menyiapkan alat yang lainnya. Di sini kita perlu menyiapkan alat diagnostik, instrumen pasif instrumen, squid, cotton roll, cotton pellet, tampon, kasa, vaginal fletcher, tambalan sementara, NaOCl, dan NaCl, tempat sampah, dan tisu. Yang pertama, kita siapkan pasien untuk melakukan identifikasi pasien. Selamat datang Bapak, perkenalkan saya Hendriani selaku perawat akan membantu Bapak selama perawatan sini. Sebelumnya saya izin meminta data pribadi terlebih dahulu. Boleh Bapak? Nama Bapak sendiri siapa? Umur Bapak? Dan alamat Bapak? Oke, sebelumnya apa keluhan Bapak yang menyebabkan Bapak datang ke klinik kami? Oke, Bapak mengalami nyeri gigi ya Pak? Kalau boleh tahu Bapak mengalami nyeri gigi sejak kapan? Oke, untuk skala nyerinya sendiri kira-kira apakah sedang atau berdenyut sekali? Kira-kira berapa durasinya Pak? 1 sampai berapa menit? Oke. Selanjutnya saya izin cek terlebih dahulu ya Pak. Penyebab gigi Bapak nyeri. Oke, setelah saya cek benar Bapak di gigi geraham Bapak mengalami karies yang cukup dalam. Oleh karena itu, di sini karena Bapak juga mengalami nyeri pada gigi masalah ini, kami tidak bisa melakukan penambahan tetap. Tapi di sini kami akan menyarankan Bapak tambah sementara dulu. Apakah Bapak berkenan? Di sini saya akan melakukan tambahan sementara, tapi saya akan membersihkan terlebih dahulu gigi Bapak ya menggunakan NaCl. Dan tujuannya untuk membersihkan gigi Bapak agak bersih. Oke, setelah itu saya akan memberikan vaginal fletcher. Tujuannya ini agar merendahkan nyeri pada gigi Bapak, karena kita melakukan tambahan sementara oleh karena itu kita memberikan vaginal fletcher. Vaginal ini untuk merendahkan nyeri Pak, jadi bagus digunakan jika memang akan dilakukan penambalan. Oke. Setelah diberikan vaginal, kita bisa melakukan tambalan sementara. Tambalan sementara ini tujuannya agar gigi Bapak itu reda dulu dari nyerinya. Nanti setelah memang sudah tidak dirasakan nyeri, baru kita bisa melakukan perawatan selanjutnya, yaitu penambalan tetap ataupun perawatan sementara. Di sini saya akan memberikan tambahan sementara ya Bapak. Oke. Bapak, di sini saya sedang melakukan perawatan tambahan sementara, di mana nanti kami akan mendidik Bapak untuk melakukan perawatan saluran nafas. Nah, perawatan saluran nafas ini tujuannya untuk membuat gigi Bapak lebih sehat. Kenapa dilakukan perawatan saluran nafas? Karena karies Bapak sudah mencapai debit dan Bapak sudah parah. Jadi kita tidak bisa langsung melakukan penambahan tetap, tapi kita harus membersihkan dulu gigi Bapak agar bersih dan sehat. Nanti kami akan rujuk untuk melakukan perawatan. Nah, di sini juga instruksi pada Bapak di mana Bapak tidak boleh dulu makan selama 30 sampai 60 menit awal. Kalaupun nanti udah 1 jam setelah perawatan ini, Bapak bisa menggunakan sebelah sisinya dulu gitu. Nanti setelah itu juga Bapak hindari dulu makanan yang panas, tiket yang berwarna agar tidak menghambat proses pengerasan pada tambalan tersebut. Bapak juga tetap menjaga kebersihan gigi Bapak, di mana mengikat gigi 2 kali sehari Bapak. Nanti jika memang Bapak sudah minggu depan akan kami
merujuk kembali ke rumah sakit atau melakukan protokol keselamatan. Jika memang nanti Bapak sudah tidak masker itu akan kami lakukan tindakan. Tapi jika memang nanti masih sendiri akan kami lihat apakah itu menjadi permasalahan. Ya. Oke Bapak Laksana, terima kasih sudah mendukung kami. Penata kelaksanaan trauma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Di sini saya akan melakukan ujian praktek untuk penanganan trauma pada fiksasi sementara mandi bulan. Di sini kita sebagai seorang orang tua harus melakukan di mana kita mencuci tangan dulu, menggunakan diin atau sendiri, menggunakan masker dan juga lalu setelah itu juga kita bisa menyiapkan alat bahannya. Di sini ada alat diagnostik, ada squid, ada cotton roll, cotton pellet, tampon, kasa, NaCl, lalu ada baton bandage, lalu ada tempat sampah dan tisu juga diperlukan. Lalu setelah itu kita bisa identifikasi pasien terlebih dahulu, menanyakan nama dan identitas yang lainnya. Lalu kita tanyakan kepada pasien apa yang menjadi keluhan pada pasien. Setelah itu, setelah kita menanyakan permasalahannya, kita bisa langsung identifikasi dan melakukan palpasi. Kita bisa melakukan palpasi di area frontal atau jidat, lalu dari nasal atau area hidung, terus bagian mulut, mandibula dan maksila, lalu bagian tulang sendi belakang seperti itu. Apakah terjadi hal lainnya? Setelah melakukan identifikasi, kita juga bisa langsung melihat apakah permasalahan pada pasien. Pasien mengalami perlu difiksasi sementara pada area mulutnya, di mana kita bisa menggunakan bottom bed untuk tujuannya itu untuk mencegah atau menopang dagu agar tidak turun seperti itu. Yang pertama yang kita lakukan, kita bisa kaitkan bottom bed dengan cara seperti ini. Tidak perlu terlalu keras, yang penting bisa memopang dagu pasien tersebut. Kita putarkan dulu pada area atasnya, lalu setelah itu kita ambil ke bagian dalam, lalu kita tarik. Lalu setelah itu, setelah ditekan 2 kali, kita bisa langsung mengaitkan saja ke kita bisa melakukan fiksasi seperti ini. Yang pertama kita putar terlebih dahulu, lalu setelah itu kita tegak ke bawah untuk mengaitkan ke area dudunya. Nah, ini kenapa 1 kali? Karena kita menyesuaikan dengan bottom bed-nya. Jika memang cukup 1 kali nggak apa-apa, yang penting bisa memopang. Tapi jika memang masih ada lebih, kita bisa lakukan 2 kali sampai si bottom bed-nya ini habis seperti itu ya. Setelah itu kita bisa langsung ngecek kembali apakah sudah benar terkait tekniknya dan apakah sudah seperti tertutup gitu ya, agar tidak terbuka. Setelah itu kita instruksikan pasien untuk tetap hati-hati dan jika terjadi terbuka atau apa bisa langsung mendatangi tim medis agar bisa diperbaiki. Jadi tujuan dari fiksasi ini hanya untuk sementara aja agar tidak terjadi penurunan dan menopang dagu. Terima kasih. Penata kelaksanaan pendarahan. Tekanan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti. Di sini saya akan melakukan ujian praktik untuk penelaksanaan pendarahan. Jadi kita sebagai seorang perawat menyiapkan uji dulu, di mana kita sendiri tangan, kita menggunakan alat sendiri atau gown, menggunakan masker dan menggunakan handphone. Lalu setelah itu kita juga menggunakan alat dan bahannya. Di sini ada set diagnostik
stick, ada squid, ada gunting benang, lalu ada siriklam, ada cotton pellet, cotton ball, tampon, kasa, povidone 10%, pena UCL, dan NaCl. Serta ada tempat sampah dan tisu jika diperlukan. Kita identifikasi dulu terkait nama dan umur dan menanyakan terkait keluhan yang dirasakan. Oke, pasien mengeluhkan terjadi pendarahan pada gigi. Setelah itu, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus cek terlebih dahulu apakah ada permasalahan lain di area kepalanya. Di sini kita akan cek bagian frontal. Di sini kita ngecek bagian frontal apakah ada permasalahan lain, bagian nasal, mandibular dan maksilar. Lalu pada bagian ramus alveoli kita cek apakah ada permasalahan lain. Jika memang tidak ada dan hanya tidak pendarahan bagian ini, langsung saja melakukan tindakan tekanan langsung, yaitu menggunakan tampon. Kita menggunakan tampon dan meminta pasien untuk menggigit si area yang terjadi pendarahan ini selama 10-15 menit. Setelah 10-15 menit, jika memang masih terjadi pendarahan, kita bisa menginstruksikan pasien untuk mengganti tampon tersebut. Jika memang setelah diganti masih terjadi pendarahan, bisa ditindaklanjuti seperti itu. Selama proses perawatan, kita hanya menginstruksikan pasien untuk menggigit saja tampon. Terima kasih sudah menonton.